Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,1% ke angka 6.416. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara yang hari ini terkena koreksi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life dan di post hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Adro. Adro hari ini ditutup ARB ke harga 1.735. Dan hari ini setahu saya hampir semua saham batubara terbentuk gap down pada awal pembukaan. Jadi hari ini jika kita lihat Adro pada saat pembukaan langsung berada di bawah harga 1.800 yang sebelumnya merupakan supportnya. Jadi bisa kita lihat untuk resisten sebenarnya di harga 2000. Adro beberapa kali berusaha untuk naik mendekati harga 2000 masih gagal break dan mulai turun, tapi hari ini langsung terbentuk gap down dan langsung berada di bawah support di harga 1800. Dan di bawah harga support 1800, support berikutnya itu di harga 1600. Jadi saat ini memang secara tren Adro walaupun turun lumayan dalam, tren uptrendnya belum patah. Dan memang menurut saya penurunan beberapa hari terakhir ini masih wajar karena Adro atau saham batubara lainnya pun sudah naik sangat tinggi dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi wajar terjadi koreksi sementara. Dan jika kita lihat sebelumnya garis MACD terus bergerak naik, saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary teman-teman bisa lihat walaupun turun hampir 7%, ini ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat walaupun hari ini turun tajam, asing masuk dengan jumlah besar. Hampir sama dengan jumlah akumulasi pada tanggal 6 kemarin. Ya, selama 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus masuk melakukan akumulasi dan belum keluar dari saham Adro. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang belum membeli saham batubara, menurut saya saat ini kesempatan untuk buy on weakness. Tapi ingat, sebaiknya entry apabila memang ada tanda-tanda rebound. Dan bukan berarti saat ini ARB ada akumulasi, besok pagi-pagi langsung HK. Bisa saja besok masih lanjut turun untuk mengusir penumpang-penumpang gelap. Tapi karena masih adanya akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk rebound pada saham Adro ini. Karena walaupun hari ini turun dalam, bandar dan asing tidak panik untuk melakukan distribusi. Malah mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk akumulasi dengan jumlah yang lebih besar. Jadi bisa kita lihat apabila besok Adro berhasil naik kembali di atas harga 1800, berarti trennya masih sangat oke, sehingga masih ada potensi untuk naik kembali mencoba break dari resisten di harga 2000. Dan apabila teman-teman mau entry, besok bisa entry apabila Adro mulai terbentuk candle hijau. Apalagi sudah berhasil terkonfirmasi naik di atas harga 1800. Tapi apabila besok Adro masih lanjut turun, paling aman adalah tunggu di sekitar harga 1600-an. Apabila bisa dapat di sekitar harga 1600 dan dia mulai rebound, itu akan lebih bagus. Tapi apabila harga 1600 terlewati, hati-hati, berarti garis uptrend Adro mulai patah. Walaupun masih ada garis MA50 dan 150 yang bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi paling tidak walaupun berhasil rebound, trennya kemungkinan akan bergerak sideways. Berikutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA juga sama, bisa kita lihat hari ini turun lumayan dalam 5% lebih ke harga 2.680. Dan hari ini pun bisa lihat langsung gap down di bawah support di harga 2.800. Untuk saham PTBA jika kita lihat, PTBA masih kesulitan untuk naik di atas harga 3.000. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 3.000, gagal break, hari ini terbentuk gap down. Dan untuk daerah amannya di sekitar range harga 2.550 sampai 2.600. Jadi selama masih bisa bertahan di atas range harga ini, PTBA trennya masih uptrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali. Tapi apabila ini juga terlewati, maka garis uptrend PTBA juga sudah patah. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa teman-teman lihat, penurunan hari ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan asing hari ini malah masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan selama 1 bulan terakhir jika kita lihat, asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari awal September jika kita lihat, asing terus masuk akumulasi sampai hari ini. Dan jumlah akumulasi juga makin besar.
Jadi menurut saya PTBA juga masih optimis untuk bisa rebound kembali. Jadi apabila teman-teman pingin entry, saran saya adalah wait and see dulu. Apabila besok mulai terbentuk candle hijau, mungkin teman-teman bisa entry, atau mau lebih amannya lagi tunggu di sekitar harga 2600-an untuk entry di sekitar daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas harga 2600 tidak perlu melakukan take profit dulu, karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham Doit. Doit hari ini juga turun ARB ke harga 324. Bisa kita lihat di grafik, saham Doit grafiknya tidak sebagus teman-temannya di sektor batubara. Yang lainnya masih sangat uptrend. Sedangkan Doit bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini candlenya kurang bagus. Karena selalu saya jelaskan, apabila kita lihat candle dengan shadow yang panjang ke atas, menurut saya kurang bagus karena dorongan ke atas masih gagal untuk membuat saham tersebut naik, tapi selalu dipaksa untuk turun kembali. Untuk resisten jika kita lihat di harga 360. Jadi setiap kali menyentuh harga 360, Doit selalu gagal break dan mulai dipaksa turun kembali. Sedangkan saat ini Doit berada dekat dengan support di EMA 150 yang saat ini berada di harga 324. Sedangkan garis EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 316. Jadi memang secara grafik Doit kurang bagus grafiknya. Saat ini sudah turun mengetes garis EMA 150. Apabila kedua garis ini ternyata gagal menahan penurunan dari saham Doit ada potensi untuk bergerak downtrend kembali. Jadi hati-hati apabila teman-teman sudah punya saham ini. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini juga disertai distribusi. Dan asing pun hari ini melakukan distribusi. Jadi bisa kita lihat bedanya dengan saham yang tadi saya analisa, PTBA dan Adro, walaupun hari ini bergerak turun lumayan dalam, asing terus masuk dengan jumlah besar. Sedangkan Doit jika kita lihat asing baru masuk beberapa hari dan setelah ini bisa kita lihat mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat memang Doit masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50 dan 150. Tapi apabila jika kita lihat ternyata masih terus ada distribusi dan support di EMA 50 terlewati, sebaiknya jangan entry dulu. Karena apabila terkonfirmasi support EMA 50 terlewati, Doit ada potensi untuk balik kembali turun mengetes support di harga 300. Jadi saran saya apabila teman-teman ingin membeli saham batubara, fokus pada saham lain selain saham Doit. Atau memang ingin spekulatif buy, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.